Oke semuanya, kumpul dulu. Yuk kita ngobrolin sesuatu yang super penting, apalagi buat kita yang tinggal di Indonesia. Siap siaga bencana. Tenang, ini bukan buat bikin panik. Justru sebaliknya, ini biar kita semua jadi lebih kuat dan lebih siap. Coba lihat gambar ini. Ini bukan cuma gambar ya. Ini realita. Sesuatu yang bisa terjadi kapan aja, di mana aja, dampaknya itu nyata banget dan bisa loh mengubah segalanya dalam sekejap mata. Makanya, apa yang akan kita bahas hari ini itu krusial banget. Sering banget kan kita dengar Indonesia disebut laboratorium bencana alam. Kedengarannya serem ya. Tapi coba kita lihat dari sisi lain. Anggap aja ini tantangan. Justru karena kita tinggal di sini, kita punya kesempatan buat jadi masyarakat yang paling tangguh dan paling siap sedunia. Nah, obrolan kita ini adalah langkah awal kita ke sana. Oke, biar obrolan kita fokus, ini dia agendanya. Kita mulai dari formula anti panik, terus kita lihat peta titik rawan kita, lanjut kita akan bedah 2 jurus utama, mitigasi dan adaptasi. Terakhir, ada pesan penting buat kita semua. Siap ya? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Gini, kunci biar kita nggak panik itu cuma satu, paham. Kalau kita kenal sama lawan kita jadi tahu harus ngapain kan? Jadi lebih tenang nyusun strateginya. Anggap aja ini fondasi paling dasar dari semua persiapan kita. Pertama, ada yang namanya ancaman atau hazard. Ini nih pemicunya. Gempa bumi, letusan gunung, banjir, pokoknya semua kejadian alam atau non-alam yang berpotensi bikin rugi. Ini faktor dari luar ya, sesuatu yang jujur aja seringkali di luar kendali kita. Kita kan nggak bisa nyuruh gempa buat berhenti, ya nggak? Yang kedua, kerentanan atau vulnerability. Nah, kalau ini soal kita, kondisi internal kita sendiri. Contohnya, gimana kualitas bangunan rumah kita? Kuat nggak? Atau lingkungan kita padat banget, tapi jalur evakuasinya nggak jelas. Makin banyak kelemahan kayak gini, makin parah nanti dampaknya kalau ada ancaman datang. Dan yang ketiga, ini dia jagoannya. Kapasitas atau capacity. Ini adalah superpower kita teman-teman. Kapasitas itu isinya apa? Pengetahuan kita, persiapan yang kita lakuin, sumber daya yang kita punya, sampai kemampuan kita buat bangkit lagi. Nah, ini nih bagian yang 100% bisa kita kendalikan dan kita tingkatkan. Nah, jadi rumusnya simpel banget. Risiko bencana itu sama dengan ancaman dikali kerentanan, terus dibagi kapasitas. Gini deh biar gampang. Bayangin jungka-jungkit. Di satu sisi ada ancaman sama kerentanan yang bikin berat ke bawah. Nah, di sisi lain ada kita dengan kapasitas kita. Makin gede kapasitas kita, makin banyak pengetahuan, makin siap kita, makin bisa kita ngangkat sisi jungka-jungkit yang satu lagi. Risikonya jadi lebih kecil. Intinya, kapasitas kita lah yang jadi penentunya. Oke, rumusnya udah dapat. Sekarang saatnya kita jadi detektif. Kita harus kenali medan perang kita sendiri. Di mana aja sih titik-titik paling rawan bencana di Indonesia? Kalau kita tahu ini, persiapan kita bisa jauh lebih fokus dan tepat sasaran. Oke, kita mulai dari gempa dan tsunami. Perhatiin baik-baik ya. Pesisir barat Sumatera, pesisir selatan Jawa sampai Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua bagian utara. Nah, daerah-daerah ini ada di jalur pertemuan lempeng tektonik. Jadi, buat teman-teman yang tinggal di sana, siap siaga gempa dan tsunami itu bukan pilihan, tapi keharusan. Ini prioritas nomor 1. Lanjut, gunung berapi. Nah, kita ini kan ada di jalur cincin api dunia. Jadi busur gunung api aktif itu membentang dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, sampai ke Sulawesi dan Maluku. Beda lagi ceritanya sama kebakaran hutan dan lahan. Fokus utamanya itu biasanya di Sumatera dan Kalimantan, seringnya karena urusan pembukaan lahan. Ancaman beda, persiapannya juga harus beda. Oke, kita udah tahu rumusnya, udah lihat petanya. Pertanyaan paling penting sekarang, terus kita harus ngapain? Nah, ini dia intinya. Sekarang kita beralih dari sekedar tahu jadi melakukan, dari teori ke aksi nyata. Kita masuk ke jurus pertama, mitigasi. Gampangnya, anggap aja mitigasi ini kayak kita bikin perisai. Kapan bikinnya? Jauh sebelum bencana datang. Tujuannya apa? Buat mengurangi atau kalau bisa mencegah sama sekali dampak bencananya. Ini adalah langkah proaktif kita. Sering ada yang bingung, apa sih bedanya mitigasi sama adaptasi? Gini, lihat tabel ini. Mitigasi itu fokusnya sebelum bencana. Kita bangun benteng, kita perkuat pertahanan kita biar dampaknya minimal. Nah, kalau adaptasi, itu proses yang jalan terus. Kita sadar risikonya bakal selalu ada, jadi kita yang menyesuaikan cara hidup kita. Ibaratnya kita belajar bersahabat sama risikonya. Dua-duanya ini satu paket, nggak bisa dipisah. Yuk kita bikin ini jadi praktis. Coba cek bareng-bareng untuk gempa. 1. Struktur bangunan kita udah aman belum?
2. Perabotan yang tinggi dan berat kayak lemari udah diikat ke tembok, biar gak roboh pas guncangan. 3. Tas siaga bencana udah siap, isinya lengkap. 4. Jalur evakuasi dari rumah atau kantor udah tahu dan pernah latihan. 5. Nomor-nomor darurat udah disimpan. Ini hal-hal kecil tapi dampaknya bisa luar biasa besar. Gimana kalau banjir? Nah, mitigasinya ini lebih main bareng, skala komunitas. Mulai dari yang di hulu, ayo kita tanam pohon lagi. Yang di dekat sungai, yuk jaga kebersihan saluran air. Kita juga harus dorong pembangunan tanggul atau waduk. Dan yang paling penting, di lingkungan RT RW kita perlu banget ada sistem peringatan dini. Ini kerja gotong royong, perisai yang kita bangun sama-sama. Oke, perisai mitigasi udah kita bahas. Sekarang kita masuk ke jurus kedua, adaptasi. Kalau tadi kita bangun benteng, sekarang kita belajar cara hidup di dalam benteng itu dengan lebih cerdas. Ingat, adaptasi itu bukan berarti pasrah atau menyerah ya. Justru ini adalah bentuk penyesuaian diri yang paling pintar. Dan ini bukan cuma omongan loh, ada banyak contoh nyatanya. Secara fisik, ya kita bangun rumah pakai desain tahan gempa. Secara sosial, ini keren banget. Kita bisa bikin lumbung pangan hidup. Maksudnya, kita tanam singkong, ubi, pisang di pekarangan, tanaman-tanaman kuat yang bisa jadi cadangan makanan darurat. Lalu di level komunitas, kita bisa bentuk tim siaga bencana tingkat lokal yang paling tahu medan. Ini artinya, kita hidup harmonis dengan risiko, bukan malah melawannya. Jadi teman-teman, ini pesan terakhirnya. Kita emang nggak bisa menghentikan gempa terjadi. Kita juga nggak bisa nyetop hujan lebat. Ancaman itu akan selalu ada. Tapi, kita sangat-sangat bisa mencegah ancaman itu berubah jadi bencana besar yang memakan korban. Kuncinya di mana? Di kita, di kapasitas kita. Pengetahuan yang kita punya, persiapan yang kita lakukan, itulah perisai kita yang paling kuat. Ayo kita jadi generasi yang siap, bukan generasi yang panik. Tetap siaga, tetap tangguh.